Nih, izin merekam suara ya Bu. nih, ini ya Bu ya. Nah, yang pertama itu seberapa ganas Ibu ngeiwen bulusai penyebarannya Mak Kendali. Nah, artinya itu seberapa sering Bapak atau Ibu melihat bambu yang penyebarannya tidak terkendali. Jadi tumbuhnya itu sembarangan gitu. Nggak paham lah aku sih ya. Itu loh, apa? Bude itu sering nggak lihat bambu yang tumbuhnya liar, nggak orang yang nanam gitu. Oh, Itu gimana? Bude sering apa enggak? nggak pernah ngerti aku. Kalau misalnya ada tanggapan Ibu gimana? Gitu. Berarti budenya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihatnya ya dulu ditanam tapi terus orangnya udah nggak ada gitu. Ya, ini yang pertama, yang kedua. Gade ino nyo sai Ibu pikirkan waktu ingewan bulu sai mucek secara liar. Nah, jadi ketika Ibu ngelihat bambu yang tumbuh liar tadi, kira-kira Ibu langsung berpikir apa? Atau langsung kira-kira langsung dibakar atau diambil gitu? Buat kerajinan atau gimana? Ya kalau aku buat kerajinan gitu. Kalau ada bambu. Jadi langsung diminta buat bikin kerajinan. Iya. Nah, yang ketiga ini sumang kerajinan anyaman, kira-kira faedahnya kupek saya dapat ngeter gue anjak bulu jamo menghasilkan pemasukan. Nah, selain kerajinan yang Ibu buat, itu kira-kira manfaat apa lagi yang bisa dilakukan atau terbuat dari bambu dan menghasilkan pemasukan gitu, kayak menghasilkan uang gitu Bu, selain dari anyaman? Selain dari anyaman ya. Enggak, kalau bikin keranjang itu lain. Oh, Lah keranjang, bikin apa? Untuk pengkit itu kan bisa. Dari anyaman kan? Ya. Selain kayak ini apa? Bakul gitu kan? Selain anyaman itu bisa. Oh, selain anyaman. iya, kayak bisa dibuat kerajinan lain. Ya dibuat bikin pagar gitu kan? Iya. Pagar. Meja, kursi. Meja, kursi kan bukan dianyam. Iya. Jadi maaf ya Bude, untuk teman ini pergi dulu Bude, soalnya ada ibadah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya dah. Udah ini, kamu ibadah loh. Alah. Ini mas orangnya. Bawa aja di tempat tadi, lokasi tadi. Nanti kuncinya bawaan. Nah, Bude, di pertanyaan keempat itu nyaro caro ngetanem mangin bu mucek struktur. Nah artinya Bude, gimana cara tanam bambunya? Nanam. Ya dari itu toh, dari bibit yang apa? Yang tua. Yang tua itu kan diambil terus ditanam. Sini, Mas mana habis? Bapak, ada yang kayak rumah Dipa ya kan? Sama Dipa. Motor kamu, Mama Dipa lagi. Astagfirullah. Yaudah sana, rumah Dipa. Kita belum langsung. Nah, terus itu Bude, kan biasanya bambu itu tumbuhnya itu nggak beraturan kan Bude. Nah itu tanamnya biar kayak beraturan, misalnya nggak semrawut gitu Bude. Gimana Bude? Oh biar biar jarang-jarang. Ya kita nggak sampai nggak sampai ditumbuhin semua. Jadi bisa jarang-jarang, bisa nggak rusak. Banyak yang dibuangin, dipotongin kan, yang kecil-kecil, biar yang gede-gede. Oh, intinya biar Nggak rusak. Motongnya dari bawah, nggak dipotong sembarangan, tinggi pendek, nggak rusak. biar nggak melengkung Ya gitu. itu nggak melengkung kan, yang
diratain biar sama gede. Iya. Yang kecil-kecil dibuangin. Nah, selanjutnya di pertanyaan kelima, Nido munen wateu sai diperlukan bacing buluh guai bumucek besar. Nah, artinya Bude, bambu itu ditanamnya itu berapa lama Bude? Ya, sekitar 2-3 tahunan udah manen, udah bisa dipotong. 2 tahun, 3 tahun udah bisa. Selanjutnya yang keenam itu nyaro caro ngeciaken perpucekan buluh liar mangin mak ngecadang kawasan. Nah, artinya Bude, cara mengendalikan, maksudnya cara merawat tumbuhnya bambu tadi itu biar kayak, karena kan tadi ada yang banyak yang senaut yang gede, terus tadi kan ngerawatnya kita dipotong. Nah, kadang tuh kan ada yang merusak kan Bude kalau senaut, nah itu gimana Bude? Atau tetap dipotong? Ya biar selanjutnya nggak rusak, nggak, biar itu ya tetap dirawat, dipotong, yang kecil-kecil dibuangin. Terus Bude yang nomor 7 itu nyogawe kira-kira bulu sai biasanya gang temui. Kira-kira bambu jenis apa aja yang Bude temui? Yang ditemui bambu hitam, bambu kuning, terus bambu petung, yang ini bambu tali. Nah itu jenis-jenisnya kan beda-beda Bude. Jadi itu ada misalnya kayak yang bambu ini kelebihannya ini, bambu itu kelebihannya beda nggak Bude? Beda. Terus selanjutnya itu Bude, kira-kira bulu sai dihidupkan ngebuai kerajinan adalah bulu jenis. Nah, jadi kan tadi Bude nyebutin banyak bambu yang Bude temuin kan. Nah, biasanya yang Bude buat kerajinan itu bambu yang mana Bude? Bambu tali. Kalau enggak kan bambu pring apus. Kalau bahasa Indonesia pring apus. Bambu apus yang untuk kerajinan. Sama aja dengan bambu tali. Iya, sama. Bambu tali, bambu apus, sama aja. Itu biasanya biar kalau dipakai bambu tali itu biar ngapa Bude kerajinannya? Biar awet atau gimana? Ya awet, ya bisa bisa dianyam kalau bambu tali. Terus Bude, apakah bulu bubahayo lamen mucek di lingkungan, lamen bulu mucek secara liar? Kira-kira apakah bambu itu berbahaya kalau misalnya tumbuh di lingkungan sekitar, kayak misal di depan rumah ataupun di belakang rumah gitu? Dan jika kan itu cuma tumbuh doang tuh Bude. Yeah. Nah, kalau tumbuh secara liar tuh bahaya nggak Bu? Enggak sih, enggak bahaya, tapi kan kita rawat. Kalau kita biarin ya emang berbahaya kemana-mana. Yang nomor 10 itu ganas di awal bulu dapek digunakan guai menjadi anyam. Kira-kira seberapa bala omset saya pakai ajak jualan anyam? Nah, seringkali itu bambu itu dibuat anyaman kan Bude. Nah, kira-kira maaf Bude, kira-kira omset yang didapat itu berapa Bu? Kalau sebulan ataupun setahun deh, setahun. Seminggu. Ya, seminggu atau sebulan gitu. Ya kalau kita bikin tiap hari itu ya bisa mencapai 500 omset uang kan. 500 kalau 1 bulan ya kita kan kalau khusus bikin ya 1 juta dapat. Oh. Kalau khusus bikin.
Yang nomor 11 itu anjak ijo anyam dapet replikakan pemasukan mu ijo pengrajin. Nah, kira-kira kan tadi omset yang ibu dapat segitu. Nah, dari usaha anyaman itu dapat meningkatkan pemasukan rumah tangga nggak Bu? Ya, Untuk warga. ya cuma untuk sampingan lah, sampingan bukan untuk kemasukan. Ya kemasukan tapi kan sampingan bukan untuk sampingan keluarga. Yang nomor 12 itu anjak ngeproduksi anyam iji apa dapat ngejamin sebuah lapangan pekerjaan. Nah, dari kira-kira ibu membuat anyaman ini dapat misalnya mendapatkan omset itu kira-kira bisa membuka lapangan kerja nggak Bu? Ya kalau kita rajin kita bisa buka usaha juga. Yang nomor 13 itu apakah anjak ijo anyam iji dapat mengurangi kemiskinan? Gam aku ajak di lingkungan sekitar saja. Kira-kira ijo menyam dapat budaya menjadi ijo tetap. Nah, kira-kira dari usaha anyam ini kan dapat mengurangi kemiskinan kan Bu dari yang pembukaan lapangan kerja tadi. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak untuk ya setidaknya membantu perekonomian 1-2 keluarga gitu Bu dari lapangan kerja itu? Untuk bantu. Iya, Ya. sebagai kan sampingan tadi Bu kerjanya. Kira-kira bisa membantu nggak Bu? Ya kayaknya kalau udah apa namanya? Gimana ya? Dari ibu sendiri deh kira-kira kalau- bisa bukan menutupi sih, bisa membantu keluarga nggak? warga. Iya. Ya kalau kita cuma di anyaman bikin-bikin tuh nggak bisa membantu warga, cuma untuk kebutuhan kita sendiri. Yang nomor 14 itu kira-kira ijo menyam dapat budaya menjadi ijo tetap. Kira-kira dari usaha anyaman ini bisa jadi pekerjaan tetap nggak Bu dari sampingan tadi terus ditekuni lagi akan jadi pekerjaan tetap gitu? Bisa jadi usaha tetap, ditekunin ya bisa jadi usaha tetap. Biasa pria terakhir biasa pria. Jadi kalau konsisten itu bisa, misalnya kita nggak terus konsisten terus, jadi itu bisa kayak jadi pekerjaan tetap. Iya bisa. Nomor 12. Nomor 15 baca dong, udah tinggal satu doang. Apakah ijo anyaman dapat budaya dijual ke luar negeri? Nah, kan ini tadi kita bicarain di dalam negeri kan Bude. Nah, kira-kira kalau misalnya ini udah ya terkenal di negara sendiri, kenapa nggak dikeluarin gitu? Bisa nggak kira-kira Bude sampai ke luar negeri gitu? Yang Bude tahu deh. Kalau saya tahu sih belum pernah sih ke luar negeri kalau dari anyaman. Kalau untuk ke luar provinsi itu sudah Bisa kalau luar provinsi ya bisa kalau anyaman. Terus biasanya bikin anyaman kayak gitu berapa lama? Kalau kita tekuni itu bikin 1-2 hari dapat. 1-2 Ya. hari. Kira-kira satunya dijual berapa? Ya tergantung, ada yang 10.000, ada yang 15, ada yang tinggal gede kecilnya. Tergantung pesanan. Iya, gedenya ada yang gede, yang ukuran 10 kilo ya 30.000. Ukuran 20 apa? 5 kilo ya 20.000. itu cara nimbang. Oh, jadi dijualnya per kilo bukan per Enggak, biji? maksudnya per biji tapi kan ukuran untuk beras. Oh, untuk beras 10 kilo. Untuk beras Masa nggak 5 tahu? kilo ya. Aku nggak tahu. Ya nggak tahu sih. Jadi bikin per kilo sama yang per kilonya tuh beda hari atau? Iya, yang ya kita tergantung gede apa
panjang pendeknya bambu yang dipotong. Kalau gede ya udah pasti lama lah. Ya yang gede ya. Kalau yang kecil ya bisa sehari jadi, yang gede bisa 2 hari. Kira-kira Bude buatnya anyamannya apa aja selain itu? Ya bakul. Terus apa irik? Apa ngarang? Yang Irek. Enggak, kalau in bahasa Indonesia apa? Irek tuh tampah Bun. Bukan tambir tuh. yang buat itu beras itu kan. Enggak, yang itu loh, yang jarang-jarang itu loh. Kalau bahasa Indonesia apa? Oh, iya itu loh yang Ikan. Nyari ikan tuh loh. yang cekung gini. Yang buat ada bakso ibuku. Bahasa Buat ada Indonesianya bakso apa? ibuku. Masih ingat nggak? Yang segini. Oh iya iya. Nah itu. Untuk tirisan. Kayak abis ngerebus apa terus ditaruh situ, goreng apa taruh situ gitu loh. Tapi kalau paling banyak itu biasanya orang pesennya kayak gimana Bu? Kayak gitu. Ya baik, ada yang ukuran beras 10 kilo, ada yang pesen kecil. Biasanya kalau segitu berapa bayarnya? Itu yang kecil 10.000, yang gede itu 15.000. Bude dapat ininya bambunya dari mana Bude? Dari SPSA. Itu beli apa minta? Minta. Habis. Sudah habis. Ya nggak tahu itu bener apa salah kan nggak tahu. Ya pendapat Ya Bu. cuma pendapat. Nggak ada yang salah. Ini dari sekolahan. Iya dari Ander. Ya seperti rasanya sekolah. Makasih ya Bude. Oh iya ya. Mengganggu waktunya. Enggak sih, nggak apa-apa. Kalau masalah bambu kan dikit-dikit, bukan mengetahui ya, cuma dikit-dikit. Itu karet. Seni rupa adalah cabang seni yang menggabungkan media visual dan sentuhan untuk menciptakan karya yang dapat dilihat dan dirasakan. Seni rupa murni adalah karya seni yang diciptakan semata-mata untuk tujuan estetika dan ekspresi pribadi. Di sini kami membuat seni rupa murni dengan bentuk bambu yang dimana di sekitar bambu tersebut terdapat anyaman. Hal tersebut untuk mengingatkan masyarakat agar merawat bambu dan mengolah bambu dengan benar.